Oke guys, apa kabar? It's your man again, Mr. Yusha Tape Trader 8. Ayo, semangat, semangat. Tapi ingat ya guys, kalau merah-merah nggak perlu trading. Ingat ya, kalau merah nggak perlu trading, ya kan? Kalau kalian belum bisa, nggak sesuai setupnya dan segala macam. Setupnya gimana Om? Gampang aja. Misalnya, setup lo misalnya MA5 gitu ya, atau setup lo apapun yang di atas EMA 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang sesuai gitu, semuanya di bawah EMA 5 atau di bawah EMA 100 atau nggak ada EMA CDC-nya ya kan, atau semuanya di 30 di di osilator gitu ya, nggak perlu di trading gitu loh. Jadi ya tenang aja, santai ya kan, apalagi kalau punya full cash ya kan, nggak perlu tiap hari trading. Nah terus buat teman-teman yang punya gitu ya barang, dibatasin seperti yang kemarin gua ngoceh, 2 hari yang lalu ngoceh, 3 hari yang lalu ngoceh gitu ya, dibatasi aja resikonya. Oh, gua nggak akan turun dari minimal cuan gua 10%. Ya udah, cuan gua 6%. Ya udah, take profit aja. Nanti kalau naik lagi, ya udah kita ambil lagi aja. Ya kan? Ya tentunya kemampuan kalian baca tren dan yang lainnya gitu ya, dan juga niat dan tujuannya harus disinkronkan dengan indikator yang kita punya, itu adalah sesuatu hal. Tapi kalau menurut gua akan lebih bagus tuh kalau kalian lebih firm gitu ya dengan kondisinya kalian, resikonya kalian, capital managementnya kalian gitu ya, duitnya kalian tuh ya, capital biasa ya, dengan apa yang akan terjadi gitu ya. Jangan sampai kegerus-gerus deh gitu ya. Selamatin profit, selamatin duit itu lebih bagus. Selamatkan jiwa-jiwa, sudah kayak apa aja nyelamatin jiwa-jiwa yang tersesat ya. Tadi tuh ada yang di mana tuh namanya, di forum saham tuh kayaknya. Dia kasih lihat tuh bahwa dia rugi 100 juta, terus habis itu dia pasang inko 900 juta ya kan. Nah, cuman menurut gua agak miris ya, sebagai newbie, sebagai pemain yang baru gitu ya, atau trader atau pebisnis yang baru yang udah berani maju dengan 2M, 3M, 4M gitu ya, tetapi nggak dilihat sahamnya seperti apa dan segala macam, dan mungkin hanya mengandalkan beberapa orang gitu ya, ada premium, ada CS-nya ya kan. CS apa tuh Om? Customer service ya, atau RM-nya gitu kan, atau bisik-bisikan di Telegram gitu ya. Jadi kalau menurut gua akan sangat sayang guys yang kayak gitu-gitu. Dan jangan sampai kalian seperti itu. Dan kalau punya duit berapapun itu ya, mau 10.000, 20.000, 2M, 3M, 30M, 40M, terserah, tetapi di limit resikonya. Om, kalau 10.000, ya nggak apa-apa. Di limit, jangan sampai lo punya gitu ya. Contoh kedua, tadi ada yang taruh di beta gitu ya. Di beta apa di beta FX gitu ya. Yang ada orang yang dimana mungkin baru dapat pesangon, atau dia melihat bahwa hari kemarin dia cuan terus dalam 3 minggu gitu ya. Terus habis itu dia mau, mendingan gue trader aja deh segala macam. Kalau gua untuk memutuskan seorang menjadi trader ya, kalau menurut gua ya, itu butuh siklus gitu ya. Siklus minimal kapan Om? Minimal 2 tahun kalau menurut gua untuk memutuskan trading for living gitu ya. Kenapa? Itu pun juga menurut gua kurang cukup. Kenapa? Di saat resesi kayak begini gitu ya, banyak teman-teman gue yang ngakunya belajar 12 tahun yang lalu juga kayak gitu, ngakunya udah pernah resesi gitu ya. Ternyata resesi 2008 market IHSG itu semu loh. Kecuali lo trading di market mungkin di US atau di Singapura gitu ya, atau tempat lain yang dimana yang benar-benar kena impact dari resesi tersebut di 2008. Tapi kalau di IHSG nggak begitu guys, ya kan? Tetapi 2017, 2018 gitu ya, lumayan tuh, quite challenges buat IHSG juga karena banyakan dia menurun. Nanti gue akan bahas ya. Nah, gue akan kasih list saham-saham anti badai guys, tapi tolong dilihat lagi ya,
Jangan dipaksa, katanya anti badai kata Om Yusa. Jadi gua akan maksa pegang terus katanya anti badai. Nggak gitu. Ditargetkan SL-nya ada di mana, stop loss-nya di mana. Gua perhatiin yang list saham-saham anti badai ini yang memang kemarin turun naik, dia nggak begitu ngaruh terhadap trennya gitu ya, menurut gue gitu kan, menurut garis-garis gue. Apakah teman-teman ada yang melihat lain, ngeliatin pairnya, PBV, blablabla, gitu ya? Ya terserah aja gitu kan. Ini kan menurut gue. Apakah benar atau enggak? Belum tentu. Yang tetap adalah pasang stop loss-nya ya. Oke, lanjut kita. Udah habis show. Lanjut ya guys ya. Jadi gue akan bahas mungkin di sini dulu. Oke. Ini dia. Ini adalah IHSG guys. Ya, dan dia udah turun dari EMA 20. Kemungkinan dia akan mantul di 6022 atau di area 59 ya. Daerah sini ya. 5836 atau 59. Nah, Februari memang 53% kemungkinan hijau. Ya, sedikit sekali 53-57 gitu ya. Jadi hati-hati. Di minggu depan, hari Minggu gue akan kasih tahu beberapa sektoral yang mungkin lumayan bagus untuk diikuti ya. Kalau kalian berminat, monggo ikutan dilihat di YouTube-nya kita. Oke? Nah, ini satu. Lalu yang kedua, guys. Nah, ini rupanya trendline yang terbentuk dari akhir tahun atau akhir tahun 2017 atau 2018 ini sangat kuat guys. Lihat ya, yang dimana dia nggak bisa tembus ternyata si 6498 ini gitu ya. Dia butuh pijakan yang lumayan menurut gua di 6066 di area sini atau di area sini guys, 58. Ya, kalau dia bisa mantul di area sini karena ini trendline yang lumayan nih. Ya, trendline ini lumayan nih karena kalau kita tarik garis lurus, it's where it's all begin di 98. Ya, atau 99 yang ada di sini ya. Jadi kalau kita tarik antara puncak ke puncak dan yang lain gitu ya, ditarik langsung ke atas, kita extend, itu kena trendline-nya yang ada di sini. Ya, kalau yang temen yang katanya jago-jago garis, lo coba tarik aja ya. Oke. Nah, dari sini mudah-mudahan dia bisa mantul nih di sini ya, 6058 ya. Karena apa? Kayak begitu. Karena kemarin waktu dia tembus juga dia ngetes dia di sini. Ya, dan ini di weekly guys. Kalau di monthly juga sama ya, kurang lebih ya. Itu garisnya juga ada. Where it's begin di sini ya, yang ini. Ya, lalu yang ada di sini. Ya, dan ini menurut gua trendline yang cukup kuat. Ya, tapi kalau menurut gua kalau di monthly sebenarnya kita masih up nih. Ya, selama nggak turun dari 59 ya. Kalau turun 59 hati-hati gitu ya. Dan kalau menurut gua masih ada lah kalau sampai 59, 56 ya hati-hatilah gitu ya. Tapi menurut gua ada strong kuat nih di 55, 56 yang ada di sini kebetulan di atas EMA 20-nya. Ya. Jadi kalau menurut gua apakah akan mantul? Kemungkinan mantulnya ada di sini. 1 6051, 2 di 5863, 3 di 5655 daerah-daerah sini ya. Jadi kita tungguin aja mantul kagak gitu ya. Oke, kita lanjut ke sektoral. Oke, kita lanjut ke sektoral. Nah, di sektoral pun guys, agri itu lumayan nih. Lumayan panjang, tapi harus ke sini. Kita tunggu dia melengosnya kapan. Lalu ada basic industry dengan si Kras dan teman-temannya gitu ya, INKP dan Tekim. Lalu ada finance juga masih daerah sini. Lalu ada trade gitu ya. Yang lain udah ngelengos ke atas. Mudah-mudahan yang ngelengos ini besok membuat IHSG rebound. Ya, bisa rebound on, masih bisa rebound nggak? Masih bisa. Tenang aja guys, tenang aja gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kalau kayak gitu, kita akan ke area-area sini ya. Kita mulai mungkin satu mengenai hoki. Hoki sebenarnya adalah salah satu yang anti badai ya. Kalau menurut gua nggak banyak turunnya, tapi dia di area-area sideways-nya dia. Nah, mungkin gua udah waktunya menggaris-garisi. Jadi area-area sideways itu daerah-daerah sini ya guys ya. Kemarin sempat false break gitu ya, daerah sini. Tapi menurut gua ya oke lah. Sinilah
kurang lebih ya. Kalau dia tembus ya kita tunggu pantulannya daerah 990 gitu ya. Kalau dia naik dan benar naik ke 1185, monggo bisa diambil sampai ke 1300 ya. Itu hoki. Lalu BBCA. BBCA guys, udah turun ya EMA 20, tapi kalau menurut gua masih nungguin ya di 33075 ya. Kalau menurut gua ini sih kayaknya bakalan sideways, tapi kita lihat ya besok apakah ada yang ngambil, ada yang ngangkat atau enggak. Kalau nggak ngangkat mungkin ke 32850. The reason why kenapa gua taruh ada di BBCA di sini walaupun gua bintangin adalah gua tungguin nih pantulannya di mana. Kalau dia masih mantul-mantul sini, oh ya masih oke lah. Kenapa? Karena kalau lihat di weekly ya guys, masih lumayan lah ya, masih lumayan ya. Kita tungguin aja. Ya gue cepet banget ya untuk hari-hari ini ya. Oke. Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA guys, TPIA. Menurut gua masih lancar jaya ya. Kalau menurut gua dari weekly-nya, lalu juga dari daily-nya juga seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk yang anti badai nih guys ya. List-listnya yang termasuk anti badai asal dia bisa turun di atas ya. Kemarin sempat merah, dia masih makin kecil naik ya. Tapi harus hati-hati ya guys ya. Apakah ini akan naik gitu ya atau dia nggak bisa tembus ya. Kalau nggak bisa tembus apalagi turun dari 9.600 harus hati-hati. Support kedua di 8.850. Kalau dia nggak bisa mungkin dia akan turun ya. So be careful guys, be careful dengan apa yang akan terjadi di TPIA, sembari waspada, tetapi menurut saya dia masih anti bedai. Oke, apa kakak-kakak? Anti bedai Om. Oke, bagus ya, kamu sudah mengerti apa yang dipikirkan oleh Om Yusa. Lalu setelah itu ada TCPII. TCPI juga sama ya guys ya. Menurut gua ini bukan anti badai sih. Kalau dia anti badai besok dia akan naik gitu ya. Tapi beberapa hari ini dia turun terus dan menurut gua dia mungkin akan ke area 6900 ya. Jadi kita tungguin aja pantulannya. Kalau dia mantul monggo diambil target area 9975. Kalau dia nggak mantul ke sini ya. Dan ini bukan anti badai ya, bukan anti badai ya. Oke. Lalu setelah itu ada Antam. Antam hari ini juga drop ya guys ya. Dan ini udah keluar dari tren lainnya. So hati-hati ya guys. Mungkin dia baru mantul di ini Anthem, bukan Anthem. Ini Anthem, bukan Anthem. Anthem. Nah, Antam ya gua tunggu ya beberapa hari ini. Kalau dia tembus, terutama tembus dari area sini, mungkin baru akan mantul di sebelah sini nih, 91990. Jadi harus hati-hati guys. Kalau misalnya kalian punya, kalau dia mantul monggo diambil. Kalau nggak mantul hati-hati, mungkin kemungkinan mantulnya baru di area-area yang agak jauh gitu ya. Dan itu ya daerah sini ya 2340 2100 ya. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu ada Inco. Kakak Inco kalau menurut gua juga sama ya, masih try to hang on gitu ya. Kalau besok mantul monggo diambil. Kalau misalnya nggak mantul terus turun ke arah 5475, hati-hati ya. Kalau dia di bawah 5000 juga harus hati-hati karena buktinya bahwa dia akan turun terus ke bawah ya. Itu Inco. Setelah Inco Antam, lalu inilah list-listnya. Yang pertama udah kita bahas adalah hoki. Lalu yang kedua menurut gua ini ya masih lancar jaya naik walaupun dia walaupun dia sideways di atas ya. Mudah-mudahan bisa tembus 2930. SL ditaruh di 2660. Target area di 3250 ya. Lalu list santai badai berikutnya adalah yang gue perhatiin ya, ada Emior tadi udah, lalu ada Tebik. Tebik juga lumayan ya guys ya, mudah-mudahan masih bisa mantul naik ke atas ya. Gue lihat dari kemarin dia masih jalan terus naik ke atas gitu ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas. SL ditaruh di 1970. Kalau misalnya jalan naik ke atas karena udah di all time high, mungkin bisa ke area 2400 atau 2500. Lalu setelah itu ada Wood.
Siapa itu? Wood ya. Wood juga kayak gitu ya. Walaupun item merah, tapi dia masih naik ya, gitu ya. Dan kita tungguin aja nih kalau misalnya memang dia benar-benar naik ke atas gitu ya. SL kalian taruh di area-area 575 gitu ya. Mudah-mudahan terus jalan sampai ke 720 atau ke 800 ke 770 ataupun 960 ya. Oke. Lanjut setelah Wiwit ada Tekim dan INKP. Menurut gue mereka berdua tuh masih sejoli yang lumayan ya. Selama dia nggak turun dari area-area 10925 ataupun sentuh 9900. Kalau dia sentuh harus hati-hati guys, karena kalau di daily nggak begitu bagus gitu ya. Kalau di weekly it's about time untuk turunnya. Ini 11825. Tapi kalau menurut gua ya, ini masih anti badai nih ya, 11885 itu berarti daerah-daerah sini ya. Nah, daerah-daerah sini. Oke. Menurut gua kalau misalnya dia bisa terjaga di situ, ini masih HHHL. Ya, masih higher high, higher low, masih naik ke atas. Begitu juga dengan si Tekim. Tekim juga sama ya guys ya, dimana dia masih jalan, masih agak sideways, tapi kalau dia tembus dari 14.350 monggo diambil, SL-nya ditaruh di 1175 ya. Lalu habis itu ada SKRN. Ini juga salah satu yang menurut gua lumayan ya guys ya. Dia alon-alon asal kelakon gitu ya. Kalau dia sentuh lagi 775 mungkin dia bisa naik ke atas. Cuman kalau kita lihat ya guys ya. Nah, targetnya masih jauh ya, kurang lebih di 1000 ya. Itu SKRN, hati-hati, sahamnya juga lumayan oseng-oseng ya. Coba mudah-mudahan nih ya guys, dilihat lagi ya. Kalau dia nggak turun dari area-area 740 mungkin boleh dilihat untuk naik ke atas lagi. Oke. Lalu setelah SKRN lalu ada Blue. Saham-saham third-liner yang ini ya, biasanya kalau yang kayak begini-begini biasanya saham-saham third-liner guys. Berkah, Indah Bersama juga sama ya. Ini lancar jaya ya, kayak NATO gitu ya. Nah, elah. Ntar ya. Malah turun dia. Ininya lari. Nah, ya, mudah-mudahan naik ya besok ya. Oke, kalau dia naik mudah-mudahan bisa tembus ke 730, SL ditaruh di 665 ya. Kemarin pas dia turun ya beberapa hari yang lalu ya, mudah-mudahan besok bisa naik ya guys gitu ya. Oke. Lalu setelah Blue ya ada BMRI. BMRI juga kemarin menentang IHSG gitu ya. Dia masih naik, masih jalan lancar menuju ke 8.000. SL kalian taruh 6675, kalau dia lancar boleh diambil. Lalu setelah itu ada Harum. Harum menurut gue juga sama ya guys ya. Ini masih di atas gitu ya. Selama dia nggak turun dari 3690 mungkin masih bisa naik gitu ya. Dan kalau udah naik sekali biasanya dia ke arah-arah 5.000 lah. Kalau ini ya target-targetnya. Oke. Lalu setelah itu ada ini SL-nya taruh di sini ya, 3680 ya. Kalau mantul dari 4320 boleh diambil. Lalu setelah itu ada Arto. Ya, Bang Jago gitu ya. Bang Jago kalau menurut gua juga sama anti badai gitu ya, tapi harus hati-hati ya guys ya. Ini udah lumayan tinggi ya. Jadi kalau menurut gua tunggu aja mantulnya dulu. Tapi menurut gua dari kemarin dia lancar ya. Tapi nggak begitu liquid ya guys ya. So be careful. Lalu ya kita lihat juga ada MTech. Ini juga lumayan nih kalau dia besok mantul. Mudah-mudahan jalan lancar jaya naik ke atas. Oke. Ya, kita bahas yang lain. Saham-saham yang lain yang mungkin bisa naik besok adalah satu Mika. Mika bisa target ke area 2870, SL kalian taruh di 2620. Lalu setelah itu guys, ada United Lever kayak sepeda om. Nah, ini belum bisa dibilang bahwa dia mantul ya. Kemarin udah jebol dan sekarang udah jebol, jadi kalian harus hati-hati. Ya, lalu setelah itu ada KBNLI. BNLI ya guys. Lumayan lah buat copetan gitu ya. Besok kalau misalnya dia bisa tembus dari 3.000-nya mungkin boleh dilihat ya. Target area mungkin 3.500 saja. Tapi kalau misalnya besok nggak jalan, mungkin buat teman-teman fast trade aja rezekinya, yaitu copet aja.
Lalu setelah itu guys, setelah BNLI, lalu ada MAPB. Saham apa itu Om gitu ya? Itu adalah Boga Adi Perkasa. Ya, copet aja ini mah. Ya. Lalu setelah itu ada Mika, Mitra Keluarga. Ya tadi udah ya. Lalu ada Pekar. Ada yang bilang Om 15 menit udah arah dia Om ya. Udah tahu modelnya kayak begitu gitu ya. Jadi hari ini kan dia koreksi ya. Kalau besok mantul lagi ya monggo diambil. Kalau nggak bisa ya udah, ya kan? Tapi kalau copet sih udah berhasil ya. Nyampe di sini aja udah lumayan ya. 600, 650 udah lumayan dapat ya. Lalu setelah itu ada BJBR. BJBR guys, BJBR ini juga lumayan ya. Kalau dia bisa tembus dari 1765 lumayan banget ya guys ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 19 ataupun 2000-nya ya, 2200 ya. Kalau dia bisa mantul ya. Ini ada tanda-tanda mau mantul, mudah-mudahan besok mantul bisa tembus dari area 19110 ataupun mungkin bisa tembus 1760. Ya, lalu setelah itu ada BJTM. BJTM guys, tadi mantul turun lagi mau ngetes di 780. Kalau besok mantul boleh diambil. Kalau nggak mantul dia turun lagi ke bawah, apalagi turun ke bawah 720 ya lupain aja. Oke. Lalu setelah itu ada BBYB. Dia mau diakuisisi siapa ya? Lupa gua guys. Ya pokoknya bentuknya sih udah lumayan ya kalau menurut gua, cuman memang banyak upper shadow yang lumayan menggelinjang gitu ya. Jadi kalau menurut gua SL ditaruh di 30 buat copet aja sih masih oke. Target area di 400 ya. Lalu setelah itu ada Same. Ya, juga ini lumayan ya kalau menurut gue termasuk anti badai lah gitu ya. Kalau dia mantul di 350 mudah-mudahan sampai ke atas ya. Lalu sampai ke atas kemana Om? Sampai 440 lah lumayan lah target atau ke 560 ya. Lalu setelah itu ada beberapa titipan. Titipan yang pertama adalah breeze. Om, breeze-nya gimana Om? Gitu ya. Guys, kalau ini masih ada ini ya mantul ya. Kalau dia jebol mungkin baru mantul di 2370 ya. Kalau ini masih bisa mantul, mudah-mudahan mantul dan bisa lewat dari 3810. Kalau iya bisa ke area-area 4000 ataupun 4400 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada WWPA. Oke, kita bahas ya. Wika, kalau menurut gua Wika udah jeblok ya. Kemarin kan udah gue bilang ya. Mudah-mudahan dia ada pantulan di 1750. Kalau dia nggak ada pantulan, mungkin baru mantul di 1525 ya. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan ada titik pantulan di 1390. Kalau nggak ada titik pantulan, mungkin baru bisa mantul di 1220 ya. Kalau besok mantul, kalau ditutup di atas 1680 boleh beli atau tunggu wait and see. Kalau misalnya memang tembus dari 1965 boleh ke 2270 ya. Oke, 2200. Oke, lalu setelah itu ada PTPP. Kayaknya gue habis minum obat ya. Gue ngantuk terus ya, bingung ya. Oke. PTPP tadi juga sama ya guys. Kalau besok nggak mantul, mungkin baru mantul di daerah 1360. Lalu ada Adi. Adi kalau menurut gue juga sama ya guys ya. Dia kalau nggak mantul besok gitu ya, mungkin baru mantulnya di area 1215. Lalu setelah itu ada BBNI Pegas Telkom. BBNI ya, ini last moment. Kalau dia tembus dari 5950, lupakan saja engkau pada ibuku gitu ya, dan mama kau. Oke, lalu habis itu Pegas guys, Pegas ya. Ini juga sama ya guys ya, udah terbentuk reverse bottom and handle double top.
Double top udah terbentuk gitu ya. Kalau dia tembus dari 1485 lupain aja gitu ya. Kalau dia mantul besok ke arah 1685 mungkin boleh dibeli, lalu beli kedua di area-area 1850-an. Itu aja. Lalu setelah itu ada TLKM. Ini juga sama ya guys ya, masih turun ya, apalagi sekarang udah dari arah sideways-nya. Kalau menurut gua kalau dia turun terus baru mungkin dia bisa ke area-area 2930 ya. Mungkin. Lalu setelah TLKM ada ISAT. ISAT gimana guys? Ya, ini lagi coba bertahan ya. Mudah-mudahan besok naik ya. Kalau naik 5725 mudah-mudahan bisa sampai ke 7000. Lalu setelah itu ada Excel. Ini banyak yang nunggu ya Excel ini. Gak tahu kenapa, tapi kalau gua ya look at the reality aja. Kalau udah jebol mungkin baru mantul di area 2210 ataupun di area-area sini kali ya 2100. Jadi kalau kalian nggak punya atau pengen ngambil atau gimana, tungguin mantul aja guys. Itu pun kalau gua nggak akan nyaranin yang kayak gini-gini, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah Excel, ISAT, Pawon ya. Ini adalah saham-saham yang mungkin dua pendekar sangat mengembangin. Kalau gue sih nggak begitu ya. Oke, jadi kalau menurut gue mungkin dia bisa jebol lagi. Kalau jebol ke 440 ya. Kalau jebol lagi hati-hati guys, bisa ke 355 ya. Tapi kalau menurut gue kalau dia udah di bawah EMA 20 ya harus hati-hati guys, di-adjust portonya dan juga dipasang SL-nya. Lalu setelah itu ada Citra BSDE. Citra guys juga lagi turun ya guys ya. Kita lihat besok apakah bisa mantul di 875 atau enggak gitu ya. Lalu abis itu ada BSDE. BSDE juga sama ya guys ya, masih mau turun gitu ya. Kalau dia besok boleh mantul gitu ya, target areanya ke 1240 dulu. Lalu setelah BAA lalu ada ASI dan Auto. ASI dan Auto ya. Ini try to hang on nih. Mudah-mudahan dia mantul. Kalau mantul bisa ke 7200. Lalu ada Auto. Auto juga sama ya guys ya. Kalau misalnya kayak begini dia Auto web itu Om. Auto. Astra Autopart ini udah turun banget ya kalau menurut gua, dan ini kalau dia besok nggak mantul bisa ke area-area 960 ya. Hati-hati. Lalu setelah itu ada Bumi. Masih ada aja ya megang Bumi ya yang katanya bilang ke 8000. Ya kita lihat aja kalau dia mantul mungkin bisa ke area 120 atau 130. Tapi kalau sekarang sih saya belum lihat dan mereka harus membuktikan. Lalu setelah Bumi ada KLBF. KLBF gimana Om? Ya KLBF setelah kayak begini kan dia turun dalam ya, masuk lagi ke sini. Kalau menurut gue ya lupain aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak begini ya lupain aja dulu ya kan. Dan kalau dia mantul di area-area 1535 mungkin boleh diambil. Ambil kedua di area-area 1600, lalu area ketiga di 1695, targetnya di 1940. Lalu setelah itu ada Enough, are you enough? Oke. Masih jebol ya, kalau kalian punya barang mendingan kalian take profit atau CL gitu ya. Dan mungkin dia dari sini kalau dia ARB lagi mungkin ke 3440 ya. Lalu setelah itu ada KF. KF juga sama ya guys ya. Kalau menurut gua KF ini juga sama. Mungkin baru bisa mantul di 3430 kalau besok nggak mantul juga ya. Oke, lanjut. Habis itu setelah KF, Enough, ada PYFA. PYFA. Gitu ya guys ya. Nah, PYFA juga sama ya guys ya. Ini udah cenderung turun dan mungkin ada support di area 800 ya. Mungkin. Lalu setelah itu ada BJTM udah BBKB. Ya. Ini juga yang digadang-gadang gitu ya, digadang-gadang macam-macam orang. Kalau gua ngelihatnya udah nggak begitu seksi gitu ya. Mungkin dia akan turun lagi ke 420 ya. Kalau menurut saya yang ini kalau dia mantul ditunggu di 635. Kalau dia nggak mantul, kalau dia mantul lagi lebih naik ke atas mungkin bisa ke 780 lagi ya. Lanjut setelah itu ada
MDKA Teens Crush. MDKA menurut gua masih sideways ya. Kalau dia bisa tembus dari 2680 ya, kalau dia bisa tembus dari 2680, kemungkinan 2650 tambah 700 3300 lah. Oh, sama mirip ya sama 3400 ya. Oke. Lalu setelah MDKA ada Teens. Teens guys, Teens ini masih bisa ya kalau dia bisa mantul dari 1991. Mudah-mudahan naik lancar jaya ke atas. Lalu Crush. Crush, Crush nggak Om gitu ya. Ini bisa mantul di 600 ya. Kalau misalnya dia mantul di area situ monggo diambil. Kalau dia nggak mantul, baru mantul 540, hati-hati ya. Kemungkinan akan terjadi doji lagi, sideways gitu ya. Oke. Itu aja dari gua, semoga berguna teman-teman, dan jangan lupa ya waspada, pasang SL, diatur lotnya dan segala macam ya. Semoga bisa cuan konsisten dan seru banget masa-masa kayak begini ya. Jagoan-jagoan yang gimana juga kasih petua-petua dari buku apa segala macam. Kalau kita sih, kalau gua akan bilang bahwa walaupun gue juga tetap belajar adalah learn within gitu ya. Learn within tuh apa? Lihat emosi lo tuh biasa bergejolak kapan gitu ya, kapan lo relax dan segala macam ya. Jadi itu yang bisa gue kasih tahu ya. Jadi buat kalian hati-hati ya. Oke, itu aja dari gue, semoga berguna. Jangan lupa anti badainya ya, bisa dilihat-lihat. Bye bye guys, see you.